Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Siti Mahmudah. Hari ini tentunya kita akan melanjutkan materi-materi sebelumnya. Kemarin kita sudah bicara instrumen penelitian. Ya, kali ini kita akan menguji instrumen penelitian kita. Kalau konsentrasinya SDM, pemasaran ya, atau untuk yang di prodi pendidikan ya, itu biasanya menggunakan kan instrumennya apa? Kuesioner ya. Jadi kita akan menguji instrumen kuesioner ya, berupa kuesioner itu diuji dengan uji validitas dan reliabilitas ya. Kemarin kita sudah belajar apa itu uji validitas dan uji reliabilitas secara teori sudah ya. Nah, sekarang bagaimana pengujiannya? Tentunya di pengujian ini kita harus punya SPSS-nya dulu ya. Jadi kita punya SPSS-nya seperti apa SPSS-nya? Ya, Anda bisa menggunakan SPSS terserah ya. Jadi bisa menggunakan SPSS yang apa namanya? Yang versinya bisa ini terserah ya. Jadi kita siapkan ya, kita siapkan dulu untuk SPSS-nya. Nah, di SPSS ini tentunya kan ini kemarin kita bicara dari instrumen itu kan ada jawaban respondennya. Jadi yang akan dimasukkan ke SPSS adalah jawaban respondennya. Ini untuk misalnya contoh variabel X1 ya. Jadi ini angka-angka ini kita masukkan ya, angkanya dimasukkan ke jawaban ke apa SPSS tadi ya. Di sini ada berapa? Misalnya ini banyak ya, respondennya ada 105. Ya, ada 8 pertanyaan. Jadi di copy dulu ya, di copy, kita tutup, kita buka SPSS-nya. Ya, jadi kita buka SPSS kan lama ini ya. Jadi Anda sudah bisa ini. Nah, di sini itu ada kita apa namanya langkah baru ya. Jadi kita open kosong dulu ya. Jadi kita punya data ininya kosong itu ya. Terus kita masukkan, jangan new ya, new data. Misalnya SPSS-nya ada ini, kita ke new data, dikosongin dulu. Ya, jadi kosong seperti ini. Ya, jadi di SPSS-nya kita lihat kosong, ya, ini kosong, ya, kosong seperti ini. Terus apa? Kita masukkan di data view, ya. Ini ada warna kuning data view yang Excel-nya tadi kita masukkan di sini. Kita kan tadi sudah ngopi ya. Ini kelihatan ya, kelihatan. Kemudian variable view. Jadi ini sudah bisa Anda lihat yang akhirnya seperti ini ya. Jadi bisa kita lihat di sini. Ini adalah data yang sudah kita masukkan dari Excel, kita masukkan ke SPSS-nya. Jangan lupa ini kan baru untitled ya, belum ada judul, belum ada penyimpanannya ya. Jadi kita simpan save as-nya apa? Kita simpan save as-nya di sini data ininya variabel ya. Jadi kita fr x1. Nah, kita simpan fr x1. Tanggal ya, tanggalnya 18 Mei 2023. Jadi kita simpan dulu. Nah, sudah kita menyimpan ya. Jadi kita intinya disimpan ini variabel yang apa namanya data X1-nya ya, nanti untuk di pengolahannya. Ya, kemudian apa? Ke variabel view-nya. Ya, variabel view-nya apa tadi kan X1, X1 ya. Jadi X1.1, X1.2, X1.3, sebentar. X1.3 ya. Jadi ada X1, X1.4, X1.5, X1.6, X1.7, X1.8. Ini ada 8. Kok ada 8 butir? Ya, lebih baik 10 ya. Jadi kalau ada tidak valid akan
ini apa namanya akan mudah ya. Jadi ini sudah semuanya ya, kita lihat sudah semuanya. Nah, ini kalau sudah seperti apa, Bu? Ya kan kita sudah melihat ya, tadi datanya sudah sampai data ininya sampai ini ya. Terus tadi sudah ada tulisan ininya ya. Ini ada 10 ya, ini 10 butir. Ya, saya kasih contoh cari 10 tadi ya. Ini ada 10. Terus apa? Kita analis. Analis ke scale ya. Scale kemudian ke reliability. Kelihatan ya. Jadi yang kuning-kuning ini jadi dari data yang sudah masuk, kemudian ke variable view-nya, kemudian ke scale, kemudian reliability. Nah, di reliability ya, kita masukkan semuanya. Kita masukkan semuanya. Ya. Terus apa? Di statistik. Sebentar, ini saya ini kan ke atas dulu. Nah, ini statistik. Statistik tinggal kita klik. Ya. Klik ini sampai 5 ini kita klik. Ya, item scale, scale if item deleted, correlation, covariance ya. Terus apa? Kita ini continue ya. Kemudian oke ya. Oke. Nah, baru kita lihat kan di sana tadi ya, kita ulangin ininya ya. Analis, scale, oke ya. Sudah, terus statistik sudah kan ya? Nah, sudah, baru kita ini pencet semuanya, pencet kan continue ya. Continue, baru kita ini apa? Ya. Sudah, setelah itu baru oke. Ya, tadi. Jadi 2 kali tadi ya, saya ulangin tadi. Nah, ini hasilnya tadi kan 2 kali. Nah, ini. Nah, ini hasilnya. Kalau kita lihat, bisa kita lihat hasilnya. Ya, jadi hasilnya seperti ini. Ya, jadi N-nya tadi, N di sini adalah sebagai respondennya ada 39 orang. Ya, kemudian butir pertanyaannya ada 8. Ini adalah ini uji reliability. Ya, uji reliabilitas. Yaitu apa? Cronbach alfa ini adalah nilai alfa hitung. Ya, nilai alfa hitungnya 0,871. Jadi dibacanya 0,871. Nih, ya, ini adalah nilai reliabilitas. Nanti akan saya paparkan di episode selanjutnya cara membaca secara detailnya biar Anda paham ya. Kemudian setelah reliabilitas baru nih di sini ya, di item total correlation. Tadi kan ada nilai reliabilitas ya dari 8 butir ternyata hasilnya 0,871. Nah, kemudian saya akan inikan lagi ya secara keseluruhan yaitu di item total statistik. Di sini ada nilai Cronbach alpha if item deleted. Ini adalah nilai alfa hitung ya atau nilai uji reliabilitasnya. Cronbach alpha if item deleted. Jadi X1.1 nilainya 0,866. X1.2 0,844. Ya, berarti dibandingkan dengan apa? Nanti dibandingkan dengan alfa hitung lebih besar daripada alfa unsolved. Jadi kalau alfa unsolved-nya 0,600 atau 0,6, berarti alfa hitungnya 0,866 lebih besar daripada alfa unsolved-nya adalah 0,6 atau 0,600. Hasilnya berarti reliable. Ya. Kemudian selanjutnya di corrected item total correlation. Ya, di corrected item total correlation ini adalah nilai R hitung. R hitung atau uji validitas. Jadi
R hitung 0,519. Lebih besar dari apa? R produk momen. Kita cari R produk momennya berapa. Ya, kalau kita cari R produk momen dari N-nya kan berapa? 39, ya kan? 39. R produk momennya berapa? Ya, kita cari apa? Kita mencari di R produk momennya. Sebentar ya, saya ini kan R produk momennya, kita akan melihat ya. Jadi kalau kita ini kan nilai R produk momennya berapa, kita harus tahu N-nya 39. Maka kita harus cari R produk momennya seperti apa nih, Bu? Nah, berarti kita lihat R produk momennya akan saya share ya, akan saya share ininya R produk momen sebentar. Nah, ini. Nah, 39 R produk momennya 39 ini Anda akan lihat di sini 39. Kita ambil yang 5%. Yang 5% berarti 0,316. Ya, 0,316. Berarti R hitungnya tadi 0, sekian dibandingkan dengan 0,316. Ya, tadi R hitungnya kan ada ya. Jadi Anda bisa melihat, oh ternyata harus dibandingkan R produk momennya. Jadi R hitung itu hasil uji validitas dibandingkan dengan R produk momen. Cara mencari R produk momen, kita lihat jumlah respondennya berapa. Oh, jumlah respondennya 39. Berarti kita ambil yang 5% ya. Jadi kan di sini ada 5%. Jadi taraf SIG-nya kita ambil 5%, berarti 0,316. Berarti apa? Hasil tadi yang uji validitasnya ya, ini hasil uji validitasnya berapa? Nah, di corrected item 0,519 lebih besar daripada 0,316. Jadi X1.1 ya R hitung X1.1 adalah 0,519 lebih besar daripada R produk momennya yaitu 0,316. Berarti hasilnya valid. Karena apa? Nilai R hitungnya lebih besar daripada R produk momen. Ya, paham ya? Jadi ini namanya uji validitas dan reliabilitas. Ya, jadi ingat hasil uji validitas di corrected item total correlation ini. Ya, ada 8 karena kuesionernya ada 8 item. Oke, paham ya? Jadi tidak usah dibuat bingung di uji validitas dan reliabilitas. Nah, nanti Anda di bab 4 ya saya akan tunjukkan. Jadi sebentar di bab 4-nya Anda akan paham, oh angka-angka di uji validitas dan reliabilitas tersebut Anda masukkan ya. Jangan lupa Anda masukkan di apa? Di bab 4-nya. Ya, jadi di bab 4-nya Anda buat tabelnya ya. Tabelnya seperti apa? Sama ya, kayak Anda membuat tabel seperti biasa, sama ya, yang jelas di situ ada apa namanya informasi ininya ya, informasi uji validitas reliabilitas. Jumlah respondennya misalnya nih hasil uji validitas X1. X1-nya kompetensi. N-nya sampel ya. Ini adalah sampelnya adalah 100 orang. R produknya, R produk momen, jadi lihat tadi di tabel R produk momen itu angka 100, itu R produk momennya 0,195. Jadi misalnya X1.1
R hitungnya, nilai validitasnya 0,115, berarti kan lebih kecil. Kalau lebih kecil dari R product moment, berarti hasilnya tidak valid. Ya. Nah, X1.2 sebesar 0,682 lebih besar dari R product moment, berarti hasilnya valid. Ya, hasilnya valid ya. Ini jadi dipahami yang tidak valid berarti lebih kecil dari R product momennya. Nah, kenapa sih ketika kita membuat instrumen penelitian diharapkan jumlahnya apa namanya ya, kalau untuk S1 X1-nya 10, X2-nya 10, X3-nya 10, Y-nya 10, sehingga ketika ada pengujian validitas dan reliabilitas hasilnya tidak valid, maka kita masih punya stok untuk di kuesionernya itu ya. Ini kalau 8 nih, saya mencontohkan yang ini. Kalau ada 8 yang tidak valid 2, berarti apa? Hanya 6 butir, dan itu apa namanya, akurasinya kurang gitu ya. Masa sih S1 itu ya. Jadi instrumen penelitiannya ditambah saja, nggak usah bingung-bingung gitu ya. Ini kalau diuji validitas. Nah, sekarang uji reliabilitasnya bagaimana Bu untuk di bab 4 ya. Nanti di bab 4 kan akan seperti ini ya. Jadi dibuat ininya ya. Ini kesimpulannya tadi ya. Dari 8 butir ternyata ada 2 butir yang tidak valid karena nilai R hitung lebih besar ya. Nilai R hitung lebih besar daripada R product moment. Berarti apa? Kalau seperti itu berarti harus di rekomendasikan ya. Jadi Anda harus merekomendasikan kalau seperti itu berarti hanya 6 butir ya. Hanya 6 butir yang dijadikan ini. Ya, sebentar saya ini kan. Jadi harus tahu oh ternyata hanya 6 butir, Bu. Kalau hanya 6 butir berarti percuma dong, Bu. Ya, makanya kita buat ya. Ini kan kita lihat nih. Dari ini hanya 6 butir. Makanya apa? Ternyata hanya 2 butir yang tidak valid. Karena R hitung ini jadi rekomendasinya apa? Rekomendasi Anda. Rekomendasinya, sebentar saya tulis ya. Rekomendasinya bahwa hanya dari 8 butir ya. Dari 8 butir pertanyaan hanya 6 butir yang dijadikan instrumen penelitian. Ini akhirnya kan ini ya. Nah, kalau uji reliabilitas ini ya, kalau uji reliabilitas tadi misalnya ya tadi, kalau reliabilitasnya X1-nya ya tadi kan X1-nya tidak valid ya, biasanya ininya tidak reliable biasanya. Ya, kalau tidak diuji reliabilitas itu kan alfa hitung lebih besar daripada alfa unsolved. Alfa unsolved-nya adalah 0,600 ya. Nah, kalau alfa hitungnya lebih kecil daripada alfa apa ya, alfa hitungnya lebih kecil daripada alfa unsolved, maka tidak reliable ya. Nah, tidak reliable ini. Jadi dari 8 butir hanya 1 yang tidak reliable. Ya, jadi untuk diuji validitas dan reliabilitas kita harus lihat, Bu, diuji validitas ternyata dari 8 butir yang tidak valid 2. Dari uji reliable ternyata yang tidak reliable 1. Berarti rekomendasinya apa, Bu? Rekomendasinya kita merujuk ke uji validitas. Jadi hanya berapa? Hanya 6 butir ya yang dijadikan instrumen penelitian.
ya. Jadi walaupun tidak tadi reliabilitasnya 1 tidak valid, berarti kan sebenarnya ada 7 yang berhak. Tetapi kita melihat di intinya adalah di validitas, di R hitungnya. Ya, jadi kalau R hitungnya ternyata lebih banyak tidak valid tadi ya, yang tidak valid 2, ya hanya 6 butir pertanyaan yang valid, maka yang valid itu yang dijadikan instrumen penelitian. Oke, itu saja ya. Jadi intinya kita belajar menguji instrumen yaitu berupa uji validitas dan reliabilitas. Saya meyakini Anda paham akan hal ini ya. Jadi jangan khawatir dalam pengujian tentunya ada aspek-aspek yang memang membingungkan, tapi semuanya harus ada dasarnya. Jadi tidak bisa kita main ini valid, ini reliable tanpa diuji dengan benar. Makanya kita menggunakan SPSS ya, Statistical Package for Social Science. Banyak jenis SPSS ya. Jadi jangan khawatir, SPSS itu luar biasa ya. Hasil dari ini saja Anda bisa melihat ya. Ini saja kan data-data ini kan bisa kita lihat ininya ya. Jadi sangat mudah. Ini kan tinggal analis ya. Tadi scale, reliability ya udah masukkan saja ya, masuk ya. Masuk tadi ya, sorry maaf, masuk ya sudah ya. Sudah tinggal kita statistik ya, statistik sudah dipencet, diklik ya, klik 5 ini, klik item scale ini. Oke ya, sudah continue ya. Copy ininya sudah langsung oke. Ya, kalau sudah oke, sudah ke hasil. Ya. Jadi langsung ke hasil. Ini tadi yang olahan ini sudah langsung ke hasil, ini hasilnya. Jadi hanya butuh 5 menit lah ya. 5 menit sudah langsung jadi. Ini hasilnya, tinggal kita baca saja. Nih, untuk reliability dari 10 butir, hasil Cronbach alpha atau alfa hitungnya adalah 0,980. Alfa hitung itu kita bandingkan dengan alfa unsolved. Alfa unsolved-nya 0,600. Jadi berapa? Jadi alfa hitung senilai 0,980 lebih besar daripada alfa unsolved sebesar 0,600. Berarti hasilnya reliable. Karena apa? Alfa hitungnya lebih besar daripada alfa unsolved. Nah, sekarang ini ya, ini ada Cronbach alpha if item deleted. Ini 10 butir ya. Tadi contohnya 6 butir, ini yang contoh 10 butir. Cronbach alpha if item deleted ya, ini hasilnya 0 di X2.1 0,978. Lebih besar daripada alpha unsolved yaitu 0,600 atau 0,6 ya, hasilnya reliable. Nah, sekarang di corrected item total correlation ini ya. Corrected item total correlation hasilnya apa? Ya, hasilnya ini namanya R hitung atau uji validitas. R hitung lebih besar daripada R tabel atau R product moment. Ingat, R product momennya berapa? Dengan ininya sampelnya 100. Kita lihat ya, kita lihat sebentar. Kita lihat tadi apa namanya R product moment. Nah, ini R product momennya. Kalau di uji validitas 100 Bu tadi N-nya. N-nya 100 berarti R product momennya 0,195. Kita melihatnya untuk apa? Ini warnanya bedain ya, hijau. Yang warna hijau ya. 0,195 dengan melihat taraf SIG-nya 5%. Ya, taraf SIG-nya ini 5%. Ya, 0,195.
Ya, ini namanya R product moment. Jadi nilai yang tadi dibandingkan dengan R product moment. Ya, gampang kan ya? Cuma klik aja sebentar sudah jadi. Ya, ini corrected item total correlation. Ya, X1 ini corrected item total correlation kan tadi hasil uji validitas atau R hitung. Ya, R hitung X2.1 adalah 0,902. Lebih besar daripada R product momennya adalah berapa tadi? 0,195. Jadi hasilnya valid ya. Jadi ini 10 item pertanyaan ini hasilnya valid. Karena apa? Nilai R hitungnya, yaitu corrected item total correlation, lebih besar daripada R product moment atau R tabel, yaitu tadi dengan N kecil ya, N-nya respondennya 100, R product momennya adalah 0,195. Jadi hasilnya valid. Berarti apa? 10 butir pertanyaan di X2 ini berhak menjadi instrumen penelitian. Paham ya? Ya, jadi masih bingung, nanti kita akan banyak latihan ya. Sepertinya saya meyakini bahwa pembelajaran yang sebentar ini karena kalau lama-lama juga jenuh ya. Jadi nanti selanjutnya kita akan belajar penerapannya ya untuk ke instrumennya. Jadi jangan khawatir ada uji kualitas data atau uji instrumen atau uji validitas dan reliabilitas. Baik, tentunya semakin bingung ini Bu. Ya, nggak apa-apa, bertahap, pemahamannya bertahap ya. Saya yakin mari kita semangat untuk menyelesaikan skripsi kita, menyelesaikan proposal skripsi kita, menyelesaikan tesis kita, ya, menyelesaikan penelitian kita. Baik, sampai di sini. Dan kalau ada pertanyaan, bisa di komentar ya, saya akan jawab, ataupun bisa di email, saya akan menerangkan, memaparkan sejelas-jelasnya. Inilah uji kualitas data menggunakan SPSS, Statistical Package for Social Science. Ya, sampai bertemu kembali di momen yang akan datang, di episode yang akan datang ya. Sampai bertemu kembali tentunya dengan warna yang baru, dengan semangat yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.